Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita ngobrol bareng atau ngobar dengan PCNU. Saya sendiri Saifuddin selaku Ketua PCNU Jakarta Pusat, dan kita malam ini kehadiran tamu yang kita sama-sama tahu. Tamu spesial ini dengan yang cukup viral ya selama ini dengan kiprah sosialnya, yaitu Kang Wasroni. Nah, ini kebetulan juga ditemani oleh sahabat saya Ustadz Bandi selaku Ketua Lazis Jakarta Pusat. Para sahabat-sahabat NU dimanapun Anda berada, kita memang selama ini mungkin yang sudah melihat kiprah Kang Wasroni ini di media TV terakhir di mana? Di KND ya. Nah, beliau hadir cukup menarik, inspiratif ya, sebagai tokoh inspirasi ini. Dan saya pikir malam ini nggak apa-apa kita angkat lagi. Dan mungkin kita coba biar lebih kenal lebih dalam ya, lebih dekat. Kang Wasroni, ini kemarin waktu dalam kondisi COVID ya, pandemi itu, Kang Wasroni kan awal-awalnya tetap jualan ya, Kok tiba-tiba Anda tiba-tiba viral dan membagikan makanan lontong sayurnya itu kepada gratis kepada warga. Ini kok tiba-tiba itu gimana inisiatifnya gitu loh? Alhamdulillah pada pas ada COVID-19 saya itu melihat diri sendiri ya, ketika kita berjualan itu istilahnya ekonomi itu semakin terancam ya. Semua pedagang, teman-teman kita itu sepi. Pada waktu itu saya itu juga melihat diri sendiri dan merasa prihatin ya. Kalau COVID sampai melanda terus-menerus, apa yang akan terjadi? Karena pada waktu itu saya punya inisiatif berbagi kan kepada saudara-saudara kita, seperti ada ojol, ada supir taksi, itu teman-teman juga dekat itu, mereka merasakan dengan adanya COVID ini pada pendapatan mereka semakin menurun. Iya. Nah, tapi kan begini, Kang Wasroni, mungkin di benak kita ini atau masyarakat ini, kalau orang berlebih dan berkecukupan masih wajar lah. Iya. Artinya memberikan makanan lontong sayur kepada warga yang membutuhkan. Secara ekonomi, ini kan secara ekonomi kan justru kena dampak juga gitu loh terhadap kejadian ini. Mungkin untuk membiayai kehidupan sehari-harinya kan bergantung dengan jualan itu gitu loh. Mungkin kan orang berpikir, apa enggak dia nggak usah jualan aja kan begitu. Tapi ini tetap melakukan pembagian lontong sayur itu dahsyat tuh terus itu ya. Iya. Kira-kira pertama kali itu berapa tuh yang dibagi pertama kali? Pertama jumlahnya? Saya alhamdulillah pada waktu itu saya membagikan sekitar 40 porsi. 40 porsi. 40 porsi ya kan, dengan kondisi seperti ini. Gitu saya unggah ke WA dan diunggah lagi oleh teman-teman kita, itu jadi viral. Banyak simpati. Banyak simpati dan banyak saudara kita inspirasi ingin membagi lontong sayur dengan cara saya. Ini nggak dimarahin sama istrinya? Alhamdulillah mendukung ya. Ini kan biasanya kalau orang jualan, istri yang di rumah nunggu suaminya untuk dapat uang gini. Nah, ini dagangannya habis, duitnya habis juga. Ya
alhamdulillah ini juga di luar kemampuan saya ya. Ya. Nah, kalau saya yakin dan percaya kalau orang semakin bersedekah, insya Allah rezeki akan melimpah. Gitu ya. Itu bagaikan seperti guru-guru saya mengajarkan, kiai saya mengajarkan, berbagi itu bagaikan air keran. Begitu air keran dibuka dan akan mengalir lebih cepat ya. Dengan cepat. Begitu rezeki, semakin kita berbagi, semakin kita bersedekah, semakin kita berkah. Ini Kang Mas Roni, maksudnya gini, Kang Mas Roni itu saat hari pertama itu ngasih 40 porsi. Ya. Sementara biasanya kalau dagang berapa porsi habis? Ya kalau hari normal itu ya 60, 70, 50 gitu ya. Berarti saya itu hanya terjual 30, yang 40-nya dibagi ke orang gitu ya? Sebagian orang lain. Masya Allah. Ini mungkin pemirsa dan kita semua yang hadir di malam ini sesuai dengan janji Allah, barang siapa mensyukuri dan bersyukur akan nikmatnya, insya Allah Allah akan menambahkan. Atas dengan dasar keyakinan dari Pak Wasroni ini telah membuktikan gitu, kalau kita itu yakin akan kebesaran Allah, apa yang kita akan berikan itu Allah akan menggantinya dan akan memberikan yang lebih besar. Dan itu sudah diperlihatkan. Jadi jangan takut karena kita punya harta sedikit terus tidak mau berbagi. Ya, buktinya. Ya, terus Kang Mas Roni berpikir nggak kalau ternyata apa yang dilakukan Pak Wasroni jadi viral, dikenal masyarakat, terus setelah viral dampaknya bagaimana, sibuk atau dagang berjalan atau tidak, atau mungkin membaginya makin bertambah karena orang yang pada ikut berbagi? Ya dengan dampak begini, alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang mau berdonasi. Ya saya semakin semangat, semakin berbagi, kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Alhamdulillah nih Gus Kiai, waktu kemarin saya di acara KND, saya dihubungin KND untuk berbagi itu dia ada donasi. Pada waktu itu terakhir itu dengan modal saya semua saya bagikan. Dengan adanya di KND, alhamdulillah saya dapat barokah yang luar biasa. Itu boleh dikata itu apa penggantinya itu lebih dari 20 lipat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enggak duga-duga tuh ya. Ini luar biasa. Ini terus terang aja. Waktu saya dipanggil Andy dengan yang terakhir ini, alhamdulillah saya membagikan lontong 90 porsi. Ditambah oleh saudara kita yang peduli dengan 2.000 masker dibagikan kepada warga. Ya, kepada warga. Sampai saat ini gimana? Itu masih berlanjut atau? Alhamdulillah sampai saat ini saya tetap berlanjut dengan ada donasi sedikit-sedikit. Ke depan ini saya akan berbagi tidak hanya di COVID-19, tapi setelah COVID ini saya akan berbagi di setiap Jumat Berkah. Oh, Jumat Barokah ya. Ya, mudah-mudahan gerakan apa yang dilakukan oleh Kang Mas Roni ini bisa diikuti oleh semua warga Indonesia. Tapi ngomong bagus, beliau ini banser ya. Oh, banser kan? Banser ini jaket banser ini, banser di wilayah Jakarta Selatan. Tepatnya Tebet ya. Jadi pagi atau siang dagang, kalau ada ngepam para kiai berangkat. Gitu ya. Ya, ini mungkin perlu ditanyakan. Selama ini kan namanya banser itu kan identik dengan ngepam, ya, jaga. jaga. Ada kegiatan NU jaga. Nah, ini ada banser yang punya kepedulian yang tinggi gitu loh. Kepekaan yang tinggi gitu loh. Apa memang banser harus begitu? Ya, banser ini kan diajarkan oleh ulama kiai, namanya kan banser, barisan ansor sedaguna. Berarti ansor itu kan manusia penolong, betul ya? Ya, banser itu harus menolong kepada sesama, gitu loh. Siapapun harus tolong, apalagi dalam kondisi saat ini, ya kita walaupun sedikit, punya rezeki sedikit, berbagi. Ya, namanya berbagi kan tidak melulu kita banyak atau melulu kita harus kaya, itu kan harus menunggu yang wah itu. Ya, yang penting ayo kita sama-sama kita menolong untuk saudara kita. Ya, ini jadi teringat kita bahwa hidup ini sementara. Karena hidup ini sementara, maka lukislah sejarah atau cerita yang indah.
Ini bagian cerita yang Sudah punya indah sejarah ya. dan dikenang, ya kan? Dan ini juga memberikan semangat, inspirasi juga buat teman-teman Banser di tempat lainnya. Apapun yang kita miliki bisa untuk membantu gitu kan. Kita mungkin tidak punya harta ya dengan tenaga dan pikirannya gitu untuk Kang Wasroni. Terus pandangan dari Banser ini kan ada pimpinan-pimpinan di tingkat atas namanya Kasat Kornas. Itu pernah nggak mengucapkan selamat atau bagaimana karena viral nama Kang Wasroni Banser Tebet tim viral karena membagikan lontong sayurnya 40 sampai viral di mana-mana. Kira-kira pandangan Kasat Kornas ya itu bagaimana? Alhamdulillah dari pemimpin kita dari tingkat Kasat Koreon, tingkat Kasat Korcap, Kasat Korcap, Kasat Korwil, Sakorwil, Kasat Kornas itu sangat mendukung. Bahkan alhamdulillah pada waktu itu begitu saya viral, saya dipanggil oleh Ketum Pusakut, dikasih aspirasi untuk berbagi juga. Gitu. Ya, alhamdulillah semuanya mendukung. Dengan adanya program ini adalah karya yang harus diteruskan Iya, oleh betul. saya dan untuk diteruskan oleh teman-teman sahabat-sahabat Banser. Terus kemarin sibuk dipanggil ke TV-TV itu dagang terganggu dong. Ya alhamdulillah kan itu juga media juga Ya. sangat membantu Gitu kan. ya. Dengan adanya kita viral di media kan banyak orang terinspirasi dan orang banyak menitipkan Kemarin dari donasi. ojol, kemudian PPSU ya. Ya. Terus apa lagi yang dikasih itu? Saat itu yang prioritas kasih. yang saya kasih itu dari ojol, PSPSU, terus manusia-manusia yang kerja di kuburan, terus anak-anak jalanan, anak-anak kolong. Terus Nah itu Kang Wasroni yang mencari atau mereka yang datang? saya mencari. Oh, mencari. Untuk datang artinya ke tepat sasaran ya. Tepat sasaran karena mengikuti aturan pemerintah juga supaya Jangan ketika berkumpul. berbagi jangan berkumpul, kita tetap aturan pakai Ya, jaga jarak. jaga jarak. jarak, masker. Oh. Iya, iya, iya. Dari pertama kali membagi lantas viral itu berapa hari itu? Sempat kaget gak? Ternyata nama udah booming nih sehingga dipanggil mana-mana ya. Itu gimana? Berapa hari proses itu ya? Itu prosesnya kayaknya begitu ada yang manggil 2 kali terus semua media online, media cetak, media apa itu televisi cuma itu kayak mau manggil semua itu. Ya depan menyiarkan untuk berita. Ya di CNN juga ada acara herois itu Oh, kan. ada ya? Ada ya di Kompas ngopi bareng bersama Mbak Alisa Wahid. Tapi itu Mbak Alisa ngopi Wahid, ngobrol anak pintar. Gus Dur ya. Kompas juga. Saya dipanggil ke sana, gitu kan. Itu kalau jualan lontong sayurnya itu kan setiap hari ya? Dari jam berapa ke jam berapa? Saya berangkat jam 6, jam 11-12. Kalau keluarga mendukung ya? Istri, Alhamdulillah mendukung. anak-anak Anak-anak sini. sudah lulus. Anak yang satu udah kerja, yang satu baru masuk SMP kelas 7 dan yang satu masih umur 20 bulan. Berarti sekarang anak istri semakin bangga dengan bapak saya Banser dan bapak saya viral karena bisa membantu orang banyak. Itu ya kira-kira ya. Ya nggak boleh dibanggakan juga. Karena Tapi ini- waktu awal melakukan itu kan nggak pernah terpikir kalau ini Terbesit akan gitu ya? viral gitu. Enggak kan? oh tidak akan terpikir. Gak ada maksud begitu ya. Tidak ada maksud Ya. itu. Emang dari dulu emang sebelum ada COVID, walaupun sedikit juga saya sering kumpul-kumpul nih, terus sama anak-anak perantau gitu kan dari kampung ke Jakarta pulang kampung. Biasa itu setiap sebulan sekali saya mengadakan perkumpulan perantau sampai sekarang. Ya, ya. Jadi kalau maksudnya boleh nggak saya bertanya nih, karena sudah viral, kemudian ada nggak ada perusahaan atau orang yang minta, maksudnya bergabung dengan kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan amalannya, ada nggak begitu? Alhamdulillah belum ada. Cuman mudah-mudahan dengan adanya apa itu saling membantu ini kepada saudara-saudara kita, ya kan, para dermawan, pada donasi, moga ya silahkan ya Pak, Itu saya nggak apa-apa untuk Berarti membantu. ya ini kita sambil ngajak lah mungkin bagi saudara-saudara teman-teman yang punya kelebihan harta bisa melakukan semacam donasi ya.
Donasinya itu dalam bentuk uang. uang Ditransfer ke rekening saya. rekening. Oh gitu. Dan ini akan terus berlanjut ya, walaupun nanti COVID udah enggak, di Jumat Berkah. Insya Allah. Jumat Berkah. Karena lihat saat ini juga begitu ada COVID, saya lihat teman-teman di tingkat UKM ini semakin berat. Karena melihat situasi dan kondisi saat ini kan COVID, apalagi di ibu kota kan belum sampai selesai, masih berjalan terus. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah, dengan kita berbagi, COVID ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Kang Masroni sudah berapa tahun dagang lonsai ya, lontong sayur. Sayur. Sudah berapa tahun dagang lontong sayur? Sekitar 30 tahun lebih. Masya Allah. Dengan 30 tahun, Banser berapa tahun? Jadi Banser? Saya dari Banser sejak 2006. 2006, berarti sekarang DKI, 2020, 14 Ya. tahun. Sekarang langsung di Banser. mungkin sedikit di luar itu, kenapa Kang Masroni tertarik jadi Banser? Ya, jadi Banser. Bukannya jualan lontong sayur sudah capek, udah sibuk, gitu kan? Jadi Banser ini termasuk amanah orang tua saya. Orang tua saya itu adalah seorang nabi dan selalu berpesan kalau pergi kemana-mana harus berpegang teguh dengan bahasa Arabnya itu ceklal waktu yang seret gitu loh. Ya, artinya subul waktu minal iman. Gitu, ya. Gimana diulang tadi? Ceklal waktu yang seret. Gitu. Orang Jawa bilang gitu. Itu bahasa apa itu? Itu bahasa Jawa. Kan gitu kan. Ini ngomong kalau sih asli mana nih? Saya dari Pemalang. Oh Pemalang. Iya Pemalang. Dan alhamdulillah orang tua saya juga lahir dari NU, dan pas ke Jakarta saya ketemu orang-orang NU, termasuk ketemu Kiai ini yang luar biasa, Iya, dipanggil oleh ketua PCNU ya, di Tapi acara NU. ini sekarang kan Banser lagi ya, yang cinta juga banyak, yang senang kepada Banser juga Iya. banyak, tapi yang tidak suka juga Banyak. banyak juga gitu loh. Kadang-kadang dibully gitu. Terus Kang Masroni menyikapi seperti itu bagaimana? Orang yang tidak senang gitu kan. Ya, kita menyikapi dengan berbuat baik aja, seperti kita berbagi kepada mereka, kita dekat sama mereka. Karena yang diajarkan oleh ulama kita kan Berbagi tanpa melihat tanpa melihat pandang bulu. pandang bulu. Jadi nggak ditanya dulu nih, mau saya kasih bantu Ansor apa Banser? Enggak ya? Enggak. Menarik. Kang Masroni, mungkin apa pesan-pesan kepada kaum muda nih untuk bisa bergabung dengan Banser Ansor gitu? Apalagi usianya sudah berapa sekarang berapa tahun nih? Kang 53. 53. Ya, pesan-pesan saya sebagai anggota Banser kepada anak-anak muda, kita tetap istiqomah dengan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Insya Allah di situ ada keberkahan. Saya merasakan sendiri, saya begitu jadi Banser, jadi Ansor, kemana-mana kita menjaga kiai, menjaga ulama, menjaga tempat ibadah lain dengan tanpa pamrih. Di situ ada keberkahan yang luar biasa. Iya. Ini menarik juga ini untuk sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, bahwa bagi Kang Masroni menjadi Banser itu adalah memang keinginan orang tua juga, ya kan begitu. Dan Kang Masroni menganggap bahwa menjadi Banser Ansor itu memang penolong, sehingga tidak hanya menolong kiai, menjaga kiai, menjaga ulama, tapi menjaga sesamanya dan berbagi kepada sesamanya. Itu adalah prinsip hidup dia yang dia pegang gitu loh. Sehingga kecintaan kepada Ansor, kepada Banser, kecintaan pula kepada warga sesama untuk saling membantu dan saling menolong. Dan kata Kang Masroni tadi, mudah-mudahan dengan kita bersikap saling
berbagi, saling menjaga dan saling memberi semangat. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir, kan begitu. Nah, karena yang paling terdampak itu adalah teman-teman UMKM seperti Kang Mas Roni ini, gitu. Begitu Kang Mas Roni ya. Mungkin itu saja obrolan kita ya. Walaupun obrolan santai, ngobrol bareng PCN Jakarta Pusat, kita dihadiri oleh Kang Wasroni ini memberikan inspirasi buat kita banget ya, bahwa kita tidak boleh melihat itu siapa dan orang apa. Siapapun saja bisa memberikan inspirasi yang baik dan bisa melakukan yang terbaik buat sesamanya. Dan ini seorang Kang Wasroni, seorang pedagang lontong sayur, dia bisa melakukan bagi secara sosial dan itu gratis gitu loh. Sehingga kalau kita punya kelebihan ya secara harta dan kemampuan, rasanya malulah kalau kita tidak juga melakukan sesuatu kepada warga atau kepada masyarakat, tetangga, kepada teman atau sahabat yang membutuhkan. Berbagi itu nggak perlu nunggu kaya, Gus ya. Betul. Nah, kaya. ini yang saya yakin karena dia ikhlas dan ini, maka Allah akan menambahkan rezekinya dan kita nggak tahu suatu saat mungkin ekonominya akan naik. Saya dengar katanya akan membuka lontong sayur di cabang di beberapa tempat. Nah, ini kan udah luar biasa. Wah, bisa itu, sangat bisa sekali. Bisa ya. Lo pakai fotonya Kang Wasroni, tempel di gerobak-gerobak yang ini Wasroni ini bisa diperluas gitu Gus ya. Secara komersial, secara ekonomi itu bisa berkembang. Nama Kang Wasroni, lontong sayur Kang Wasroni, namanya viral, kemudian kayak macam franchise ya. Franchise. Ini begitu dari Kang Wasroni melebar kemana bikin cabang-cabang Lonsai Wasroni. Kalau mau mesen punya Kang Wasroni bisa GoFood, Gojek. Bisa, insya Allah ini sedang digarap oleh sahabat Ansor Selatan. Ya nanti kita berjualan secara konsep. Nanti buat saya untung dan buat Ansor juga. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan PKD, ada di Lasar itu dari situ. Termasuk PCNU ya, kalau ada kegiatan bisa ya. Kang Wasroni tolong kirimkan lonsanya nih. Tahu. Tambah viral kayak gitu deh. Dari NU ke viral, Ansor viral, semua akan mengenal. Tapi itu ide bagus Gus. Kalau kan beliau tuh fotonya dipasang Kang Mas lontong sayur Kang Wasroni. Orang sudah kan pasti banyak mana dong, karena sudah di mana-mana, apalagi Kick Andy loh. Ya. Ini kan tayangannya cukup baik di Indonesia ini kan. Namanya udah bagus, ternyata Kang Wasroni tampil di situ bersama Kick Andy. Nah, mungkin ini di sesi terakhir ada pesan-pesan mungkin disampaikan ke warga oleh Kang Mas Roni. Ya, saya sebagai anggota Pansel Tukang Lontong Sayur ya kepada warga ini di tengah-tengah COVID ini, mari kita saling asah, saling asih, saling asuh, berbahu-membahu untuk membantu terutama kepada saudara-saudara kita yang kena dampak COVID-19. Nah, mungkin dari Ustaz Tandi ada pesan khusus buat saya ini merasa terpukul sebenarnya dengan hadirnya beliau. Saya dihadirkan pula di sini karena saya sebagai lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama merasa wah ini tantangan berat. Begitu tampil seorang sosok Wasroni lebih mencuat namanya karena amal, maka saya pun rasanya wah, dan mungkin kan bisa harus berbuat. Lazis juga mengajak kepada pemirsa untuk mendonasikan dana lewat Lazis, nanti Lazis ke ini bisa. Betul. Kan bisa kita kolaborasi gitu ya. Jadi kalau saya punya program, kemudian program saya tawarkan kepada Kang Wasroni, kita jalan bareng untuk melakukan kegiatan amal. Lazis itu dan Kang Wasroni berbagi di pandemi COVID. Ya, akan kita coba itu. Menarik sekali rasa. Ya, saya rasa begitu aja dari saya. Alhamdulillah, terima kasih dan hadirnya beliau membuat inspirasi saya berkembang bahwa berbuat itu nggak perlu nunggu kaya. Ya. Baik, pemirsa, sudah pada masuk sesi terakhir
kita bisa menyimpulkan bahwa berbagi tidak menunggu kaya. Kata Kak Suroni, selama kita bisa dan mampu untuk melakukan berbagi, kenapa tidak? Dan kita yakin bahwa apa yang dilakukan oleh kita ini sekecil apapun itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin katakan kepada Kang Wasroni atau kepada pemirsa yang lain, tetap semangat ya dalam menjalankan hidup. Yakin bahwa akan ada cahaya. Ya. Jadi walaupun saat ini Covid, yakinlah pada suatu saat ini akan berakhir dan ini akan bangkit dan ini akan pulih. Itu keyakinan kita. Semoga Kang Wasroni nggak berhenti ya, terus lanjut terus ya. Semangat Insyaallah. dan program-program kedepannya Jumat Berkah Amin. itu bisa terlaksana. Itu saja dari kami. Saya selaku host pada malam ini dan sekaligus Ketua PCNU mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kang Wasroni, Ustaz Bahti, seluruh Ketua Aziz yang menemani pada malam ini. Mudah-mudahan acara ini akan bisa berlanjut untuk tema-tema yang berikutnya dan kita yang lebih menarik ya. Kita akan undang inspirasi-inspirasi ya untuk ya kita cari nih. Mudah-mudahan ada Kang Wasroni yang lainnya yang itu bisa menjadi virus menular kebaikan kepada sesama. Amin. Saya yakin kalau Indonesia bisa banyak seperti Kang Wasroni, hidup dan waktunya dihabiskan untuk kebaikan, saya pikir Indonesia akan bisa bangkit dan lebih pulih dan bisa maju Secara perekonomian dari yang sebelumnya. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.